Halo semua, apa kabar? Aku harap kalian berada di situasi yang bisa dilewati pastinya. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, aku ajak semua untuk bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya lagi untuk mendengar isi firman-Mu, Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk lemah lembut, mau diatur oleh-Mu, mau diajar oleh-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So, hari ini aku mau sharing dengan tema hingga tetes terakhir. Mungkin buat generasi yang sempat nonton TV dan yang suka nonton TV kayak aku ya, zaman-zaman aku dulu masih kecil, masih belum ada sosial media. Ada satu iklan yang suka banget nih kita nyanyiin, yaitu hingga tetes terakhir. Sebenarnya ada satu kejadian yang bener-bener relate banget sampai aku keinget sama lagu hingga tetes terakhir. Tapi aku mau mulai itu semua dengan sebuah pertanyaan. Masih adakah yang kita genggam hari ini yang Tuhan gak boleh sentuh? Nah teman-teman, kadang-kadang tuh kita gak sadar kalau ternyata masih ada hal-hal yang kita pertahankan di hidup kita. Apalagi kita masih muda dengan jiwa yang berkobar-kobar gitu ya, punya ambisi juga, pengen A, pengen B, pengen C, pengen D. Jadi kadang-kadang tuh ada hal-hal yang kita nggak sadar kalau ternyata itu masih kita simpen dan kita nggak bolehin Tuhan sentuh itu. Jadi seakan-akan seperti Tuhan, aku udah pelayanan, atau aku udah ikut komsel, atau aku udah denger khotbah dengan rajin, aku juga berjuang kok, gak ngelakuin dosa gitu. Aku juga dalam perjuangan. Tapi Tuhan untuk yang hal ini jangan sentuh gitu. Nah kadang-kadang kita tuh masih perhitungan. Perhitungan itu maksudnya kita gak mau kasih Tuhan seluruh hidup kita. Kita gak mau ngasih waktu kita dengan baik untuk duduk di kaki Tuhan, ataupun kita masih pengen membeli atau memiliki sesuatu yang sebenarnya Tuhan gak suka gitu. Jadi kayak Tuhan, aku udah B, aku udah C, aku udah D, berjuang untuk Engkau, tapi Engkau jangan sentuh yang F ya Tuhan. Jangan ambil yang ini. Nah kadang-kadang tuh kita masih perhitungan sama Tuhan. Nah kita, orang-orang yang perhitungan sama Tuhan, akan juga dihitung loh sama Tuhan. Jadi waktu nanti suatu saat kita dipanggil Tuhan, Tuhan tuh akan bertanya gitu, apa yang masih engkau pertahankan dan apa yang engkau buat selama engkau hidup. Padahal di Matius 22 ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Yang artinya ini segenap. Bukan setengah gitu. Nah kita yang masih muda ini kadang-kadang memang mencintai Tuhan bukan segenap, tapi cuma setengah gitu. Kayak ya masih wajar sih Tuhan kalau gak radikal. Masih wajar kok kalau aku masih pengen pacaran beda agama. Masih wajar kok kalau aku masih mau main game berjam-jam. Masih wajar kok Tuhan kalau misalkan aku pacaran gak kudus. Soalnya kan aku udah berjuang nih ikut Tuhan gitu. Jadi banyak banget toleransi yang kita buat. Nah, kadang-kadang teman-teman, hal ini tuh mungkin hal-hal kecil yang kita nggak sadarin gitu, nggak sadari gitu. Tapi ini membunuh loh, ini membinasakan. Jadi hal-hal kecil yang kita buat, yang kita nggak sadarin, kita pertahankan, itu lama-lama jadi bukit, lama-lama tuh membinasakan. Oleh sebab itu, dari masa kita remaja, kita tuh mesti belajar untuk mau diselidiki sama Tuhan, mau disentil sama Tuhan. Tiap malam berdoa, tiap pagi juga ikut doa bareng gembala kita, ataukah kita doa sendiri. Kita harus belajar bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang masih kita pertahankan? Bukan cuman Tuhan aku udah A, aku udah B, aku udah C, tapi Tuhan masih gak sih ada hal-hal kecil yang masih kita pertahankan? Kadang-kadang kan dari iklan yang waktu itu aku pernah lihat hingga tetes terakhir, itu kayak satu anak yang pengen minum
atau pengen ngerasain susunya hingga tetes terakhir gitu. Dia kayak nggak rela nih hingga tetes terakhir nih, ini harusnya buat gue gitu. Nah kadang-kadang tuh kita begitu, Tuhan nih ini tuh hingga tetes terakhir nih, maksudnya ini tuh udah kekuatan aku paling terakhir yang sebenarnya aku nggak mau kasih lagi. Ini tuh nikmat Tuhan, ini tuh manis gitu, aku pengen ngerasain ini gitu. Nah kadang-kadang itu salah teman-teman. Harusnya kita mengasihi Tuhan tuh hingga tetes terakhir, yang artinya udah ini buat Tuhan aja, ini buat Tuhan aja. Hingga tetes terakhir gak ada yang aku pertahanin. Tuhan kalau ini manis dan engkau mau cicipin dan ini menyenangkan engkau, Tuhan rasain deh, ini tuh buat engkau. Jadi teman-teman, kalau kita dari muda kita gak belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap, kita akan tambah sulit untuk mengasihi Tuhan dengan segenap waktu kita bertumbuh dewasa. Makin banyak hal-hal di dunia yang bikin kita tuh cinta sama dunia. Mau idola-idola kita, mau game-game kita, mau sosial media kita. Banyak hal yang dunia bisa lakukan untuk kita semakin serupa dengan dunia. Nah, buat kita-kita nih yang masih hidupnya setengah-setengah buat Tuhan, yang nggak radikal sama Tuhan, kita tuh dalam bahaya. Kita tuh dalam bahaya, yang artinya adalah dosa-dosa kecil ataupun hal-hal kecil yang masih kita pertahankan tuh lama-lama akan menjadi bukit dan akhirnya membinasakan kita. Yang akhirnya akan membinasakan kita. Ingat di ayat Matius 22 ayat 37 ini yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Yang artinya gak ada satupun celah untuk kita tidak mengasihi Tuhan. Otak kita pakai untuk Tuhan, hati kita pakai untuk Tuhan, mulut kita pakai untuk Tuhan, jiwa kita pakai untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan hingga tetes terakhir. Artinya gak ada satupun Tuhan yang kita pertahankan lagi. Gak ada satupun yang aku rasa ini milik aku, karena semua ini milik Tuhan. Jadi buat teman-teman semua, dimanapun kalian berada saat ini, apapun kondisinya, kita harus berjuang untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Bukan setengah hidup, tapi segenap hidup kita. Kita gak pernah rugi kok untuk mengasihi Tuhan. Gak pernah rugi. Kita malah rugi kalau kita hidup suka-suka kita, bukan suka-suka Tuhan. Well teman-teman, aku banyak banget ngelihat anak-anak muda zaman sekarang yang pakai sosial suka-suka dia, sosial media suka-suka dia, pakai mulut suka-suka dia, pakai otak suka-suka dia. Aku pun belum sempurna, bahkan aku masih suka kadang-kadang sembrono gitu sama kata-kata yang aku buat, ya kan? Tapi kalau kita dalam perjuangan Tuhan, setiap hari itu pasti ada progresnya, bukan cuman proses doang. Karena ikut Tuhan itu kan bukan cuman gimana nih ikut Tuhan, gimana hubungannya sama Tuhan. Ya masih dalam proses, apapun dalam proses. Gak boleh terus dalam proses, kita harus dalam progres. Kita harus belajar gila mengasihi Tuhan. Jadi gak ada satupun celah lagi untuk dunia itu duduk di hidup kita. Mungkin sesekali, pasti kita gak mungkin gak jatuh di dalam dosa, gak mungkin kita langsung sempurna, karena perubahan itu mesti memakai waktu kan. Tapi bukan berarti kita diem di dalam waktu gitu, karena waktu terus berjalan. Jadi selama kita gak makin mengasihi Tuhan, ya kita akan mundur terus. So jangan pernah ngelihat orang lain, atau ngelihat orang lain kok bisa lebih suci dibanding aku. Jangan bandingin diri kita sama orang lain gitu, tapi bandingin diri kita sama kita yang kemarin. Apakah kita lebih baik? Apakah semakin banyak hal yang kita gak pertahankan? Ingat ya teman-teman, hingga tetes terakhir itu artinya Tuhan, kalau ini hal yang paling aku cinta aja dan paling manis buat aku, Engkau minta, aku berikan Tuhan. Aku berikan untuk Engkau. Apapun yang Engkau inginkan, aku berikan. Artinya kita gak boleh perhitungan sama Tuhan, karena Tuhan gak perhitungan sama kita. Tuhan gak pernah perhitungan sama kita. Pernah gak Tuhan hitung dosa-dosa kamu?
kita aja masih hidup sampai saat ini itu bener-bener karena Tuhan gitu. Dengan banyaknya kesalahan yang kita buat, Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk jadi orang yang baru setiap hari. Betapa Tuhan gak perhitungan sama kita gitu. Nah, kita mulai hari ini gak boleh perhitungan lagi sama Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan minta, apapun yang menyenangkan hati Tuhan, kita harus berikan walaupun itu yang kita inginkan. Jadi hidup kita itu hanya menjalankan sesuai dengan keinginan Tuhan. Dari tiap menit hidup kita, tiap detik hidup kita perhitungkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan dihitung untuk diri kita, tapi hitungnya itu, Tuhan, aku udah nabung belum sih untuk bikin engkau tersenyum? Aku udah nabung belum sih untuk bikin engkau senang? Jadi waktu kita jalanin hidup kita tiap hari, itu kita kayak lakuin apapun yang bikin Tuhan makin seneng, makin seneng, makin seneng. Tuhan makin hidup di dalam hidup kita. Sampai akhirnya kita bisa dikenal Tuhan. Teman-teman, jangan pernah untuk mempertahankan sesuatu, jangan pernah untuk perhitungan sama Tuhan kayak seperti, Tuhan, aku udah lakuin A, aku udah lakuin B, aku udah lakuin C, bakal hidup aku tuh udah hancur banget. Aku tuh patut senang sekarang. Aku tuh harus senang, Tuhan. Atau, Tuhan, aku udah B, aku udah C, aku udah D, tapi Tuhan jangan sentuh yang F ya. Karena yang ini aku mau banget gitu. Nah, gak boleh tuh teman-teman. Waktu kita bilang, aku mau kasih A, aku kasih B, aku kasih C, kita harus jalan terus sampai Z. Apapun yang Tuhan minta di hidup kita, harus kita belajar relakan untuk Tuhan. Karena ingat, hidup kita itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Jadi dari masa remaja kita harus belajar untuk rela memberikan segenap hidup kita untuk Tuhan. Hingga tetes terakhir. Hingga hal kecil yang kita inginkan pun, kalau itu Tuhan ambil, atau itu menjadi kesukaan Tuhan, biarin Tuhan ambil itu. Jadilah anak-anak remaja yang benar-benar radikal mengasihi Tuhan, gak setengah-setengah mengasihi Tuhan, tapi segenap-segenap mengasihi Tuhan. So, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sharing yang singkat hari ini. Kami mau belajar untuk segenap hidup kami, segenap jiwa kami, bahkan segenap akal budi kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, bukan untuk kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. See you and God bless.